Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Andra Enis Tepu dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Rekayasa Perancangan Mekanik 25. Di episode yang kelima ini kita akan membuat project lagi dan belajar hal baru lagi, yaitu look for dan why. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke videonya. Oke, yang pertama ada materi look for dan why. Oke, tujuan pembelajaran kali ini, tujuan mempelajari for dan while adalah untuk mengotomasikan tugas berulang agar kode lebih efisien, menghemat waktu dan menghindari penulisan kode yang sama berulang kali. Selanjutnya ada loop. Loop dalam pemrograman komputer adalah sebuah konstruksi yang memungkinkan sebuah blok kode dijalankan berulang kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. Nah, di video yang sebelumnya kita kan membuat project di Scratch dan juga Replit. Nah, itu kalau kita ingat itu dia berulang-ulang teman-teman. Maksudnya dari bahan satu, bahan 2 ke bahan 3 itu kita manual eh, mengetik satu-satu. Nah, di loop dan while kali ini kita tidak perlu melakukan itu. Oke. Selanjutnya ada loop for. Perulangan for dalam pemrograman adalah struktur kontrol yang memungkinkan eksekusi blok kode secara berulang sebanyak jumlah yang sudah ditentukan. Cara kerjanya, misalnya i sama dengan 0. Bisa dimulai dari 0. Blok kode di dalam for akan dieksekusi pada setiap iterasi hingga kondisi tidak lagi terpenuhi. Oke, next. Loop while. While loop adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang mengeksekusi blok kode berulang kali selama kondisi yang ditentukan bernilai true atau benar. Oke. Loop ini sangat cocok digunakan saat jumlah pengulangan tidak diketahui sebelumnya. Karena akan terus berjalan sampai kondisi tersebut menjadi false. Oke. Selanjutnya kita akan langsung eksekusi. Yang pertama itu di scratch dulu ya teman-teman. Pertama-tama kita ubah contohnya jadi oke. Nah, untuk eh, pembelajaran kali ini seperti biasa, yang pertama kita butuh ini. Oke. Dan di sini kita akan belajar dua loop. Oke. Yang pertama itu repeat until. Oh, maaf. Dan yang kedua repeat. Nah, ini dia teman-teman. Ini digunakan untuk loop for dan ini untuk loop while. Oke. Dan mungkin kita pilih salah satu saja atau duanya saja. Oh, mungkin duanya saja ya teman-teman. Sekarang kita mulai dari loop for dulu. Yang pertama itu kita masukkan blok repeat, pergi ke variabel, buat variabel. Oke, bentar. Oke, betul. Ter. Nah, ini kita taruh di sini. Kita ganti satu. Oke, maaf ya teman-teman. Jadi, oke, kita pergi ke save, masukkan save, join, cari join, oke. Kita ubah menjadi hello, spasi dan masukkan counter. Lalu kita tunggu mungkin selama 0,2 detik. 0,2. Oke, sekarang mari kita jalankan.
Nah, dia akan menyebut hello. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke. Nah, selanjutnya mari kita pergi ke Scratch. Maaf, Replit. Nah, di Replit kali ini sama saja seperti sebelumnya. Kita akan membuat program while, loop, for, dan while. Oke, pertama itu for i in range. Oke, enter, tembak. Print. Mungkin kita print hello, hello plus str buka kurung i plus 1. Dan kita buat i sama dengan 0. Dan while i. Oke, kita tambahkan i sama dengan i plus 1. Oke, sekarang mari kita jalankan. Nah, dia menjalankan hello sebanyak 1, 2, 3 sampai 14 karena while i lebih kecil dari 15. Jadi 15 itu jika kurang dari 15, 15 itu tidak ikut ya teman-teman. Nah, dia menjalankan hello sampai 14 dari 1 sampai dengan 14. Oke, sekarang mari kita lanjut ke project yang akan kita buat. Tapi sebelum itu kita akan ke diagram terlebih dahulu. Oke, ini dia diagramnya. Pada diagram yang pertama kita akan membuat game tebak bahan. Ini dia. Yang pertama itu start, lalu selanjutnya ada create list bahan-bahan. Selanjutnya ada sedikit typo. Set score to 0. Lanjut, lalu game dimulai. Selanjutnya ada last item of range. If yes, game over, print score, show list. If no, tanya bahan, nomor indeks, apakah ada di list. Jika ada, print success, tambah poin. Jika tidak ada, print error, dan kembali mengulangi last item of range. Sekarang kita lihat program ini di Scratch. Oke.
Oke, ini. Nah, ini dia teman-teman. Mungkin agar kelihatan nice. Oke, seperti ini sudah kelihatan ya teman-teman. Nah, pada project kali ini dimulai dengan bendera hijau seperti biasa, lalu ada list bahan di opsi hide list, lalu kita set score, lalu kita ucapkan selamat datang di game tebak bahan, kamu diberi kesempatan 3 kali jawab dengan benar. Tunggu 2 detik, set bahan 1 menjadi 1, repeat 3 kali, tanya apa bahan, join index, change index by 1, set bahan to answer. Lalu di if kita list bahan contains, masukkan opsi bahan dan katakan betul sekali. Lalu bahan ada di dalam list. Change score by 1. Di else kita bilang sayang sekali. Kita tunggu 2 detik, lalu game over, skor kamu. Lalu pada opsi skor ini dia akan menunjukkan skor. Oke. Sekarang bentar-bentar. Bentar. Wah, cara. Oke, sudah. Tepung, telur, garam. Oke, sekarang mari kita jalankan. Kita masukkan tepung. Oke. That's it. Where's the... Oke, bentar teman-teman. Bentar. Oke, udah ketemu. Wih, ini mana? Sini ya, nggak kelihatan. Kita ulang lagi, maaf. Nah, wah, nge-lag ya teman-teman. Kita masukin tepung, telur, garam. Oke. Nah, kita benar 3, jadi kita mendapatkan 3 skor. Dan di sini ada tepung, telur, garam, madu, dan gula. Oke. Kalau kita lanjutkan, dia akan bertanya ke bahan 4, yaitu ada madu. Oh, lalu ada madu dan gula. Bahan 6 itu tidak ada. Oh, sayang sekali. Oke, karena hanya sampai 5 bahannya, jadi kita hanya mendapatkan 2 skor. Lalu kita lanjut ke repeat. Oke. Nah, di repeat kita membuat program seperti ini. Yang pertama itu di import time, lalu dilanjutkan dengan create list, lalu kita masukkan list bahan seperti yang di scratch. Kita masukkan gula, garam, tepung, susu, mentega. Jadi mari kita mengingat bahwa bahan yang pertama itu gula, bahan kedua garam, bahan ketiga tepung. Oke, gula, garam, dan tepung. Skor sama dengan 0. Lalu kita grading dan start game.
Pertama itu kita print, selamat datang di game tebak bahan, kamu diberikan kesempatan 3 kali, jawab dengan benar. Lalu kita time slip selama 3 detik atau kita jeda selama 3 detik, lalu bertanya apa bahan pertama. Kita setelah itu for E in branch tree. Bahan sama dengan input, apa bahan, tambah str, I tambah 1, tambah tanda tanya. Lalu dilanjutkan if bahan in list underscore bahan titik 2 print. Betul sekali, tambah bahan ada di dalam list. Score plus 1. Else print sayang sekali. Lalu kita jeda lagi selama 2 detik. Lalu projectnya berakhir, game over, show score and list. Print game over, skor kamu, tambah str, score. Print list bahan. Oke, sekarang mari kita jalankan. Oke, sekarang kita lihat dulu. Gula, garam, tepung. Gula, garam, tepung. Kita mendapatkan 3 skor karena dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 3 kita benar. Oke. Lalu mari ke project yang selanjutnya. Dan sebelum itu kita akan seperti biasa kita akan membaca diagramnya terlebih dahulu. Nah, oke, sebentar. Oke, hanya ini saja, itu ada diagram order pizza project delivery. Yang pertama itu kita mulai dari start seperti biasa, lalu kita create list menu, kita buat list menunya, kita create list pesanan. Oke, selanjutnya kita katakan halo, lalu pizza terakhir dalam menu pizza. Lalu jika no, print index dan menu pizza. Tanya user atau pelanggan apakah ingin pesan pizza. Katakan tidak atau iya. Maaf, maksud saya pelanggan akan mengatakan tidak atau iya. Lalu jika user ingin pesan, jika iya, user akan memilih menu. Dia akan memilih nomor dari menu, lalu masukkan menu yang dipilih ke dalam list pesanan, tambah biaya 10 ke total harga. Oke. Lalu ini akan mengulangi sampai dia false. Jika false, print pesanan dan total harga, minta tip 0 sampai 25%, hitung tip dan tambahkan pada total harga. Lalu selanjutnya print harga total terbaru. Selanjutnya pesanan sedang dalam perjalanan. Oke, sekarang mari kita masuk ke Scratch. Nah, ini dia project yang telah saya buat. Nice. Oke, mari kita perhatikan. Seperti biasa, project ini diawali dengan bendera hijau, lalu kita masukkan delete all of dari opsi variabel pizza order, lalu hide variable valid pizza order, valid pizza choice, lalu continue ordering, valid tip, dan total price. Lalu kita katakan halo, tunggu 2 detik,
Lalu set continue ordering to true. Repeat until continue ordering sama dengan false. Lalu kita tanyakan, apakah kamu ingin memesan pizza? Iya atau tidak? Lalu jika jawaban iya, kita akan mengesetnya to valid pizza choice sama dengan true. Lalu menanyakan pizza seperti apa yang kamu mau, tolong katakan nomornya. Lalu set pizza choice to answer. Jika pizza choice lebih dari 0 dan pizza choice kurang dari 0, length available pizzas plus 1, then add item pizza choice of available pizza to pizza order. Change total price by 10, say adding item pizza choice of available pizzas to list. Set valid pizza choice to true. Lalu else please choose a correct number. Kita tunggu 2 detik. Lalu di else selanjutnya kita masukkan set continue ordering to false. Lalu kita mengatakan you have to pay total price dalam dolar. Tunggu 2 detik. Set valid tip to false. Repeat until valid tip sama dengan true. Lalu ask what tip do you want to leave 0 sampai 25%. Lalu if answer lebih besar min 1 dan jawaban lebih kecil dari 26, set valid tip to true. Say please provide a correct number. Wait 1 second. Lalu di akhir dari project ini kita set total price to total price tambah total price dikali answer dibagi 100. Kita mengatakan terima kasih. Sekarang harganya harga yang total price dollar pizza are on the way. Oke, jadi sekarang mari kita jalankan. Yes. 1. Yes. 2. Cukup ya. Kita harus membayar $20. Kita masukkan 25. Oke, jadi kita harus membayar pizzanya sebanyak $25 termasuk tipnya. Oke, teman-teman bisa lihat ini projectnya, mungkin bisa di copy dan dipelajari di laptop atau PC masing-masing. Oke, ini. Oke, selanjutnya kita ke Replit lagi. Project Food Innovation. Nice. Oke. Di sini bisa kita lihat project food delivery service di Replit atau di Python cukup rumit. Ada puluhan baris. Jadi mari kita perhatikan satu-satu. Di sini kita list pizza apa saja yang tersedia. Ada sosis, keju, beef, dan mix. Kita buat pizza order, total price, print, hello, here is the menu today. Ini adalah menu untuk hari ini. For pizza in, enumerate available pizzas. Print STRI plus titik plus pizza. Oke. Lalu kita melanjutkan pesanan. Jika melanjutkan pesanan sama dengan true while continue ordering. Jawab, do you want to add a pizza? Yes or no. Jika jawaban iya, pizza choice. What pizza do you want? Provide a number. Seperti yang di scratch tadi, kita akan memasukkan pilihan pizza yang kita inginkan dengan memasukkan nomor dari pizzanya. Misalnya nomor 1 atau 0 akan sosis, 1 atau 2 keju, begitu. Oke. Pizza order obtain available pizzas. Pizza choice. Print menambahkan available pizzas, pizza choice, pizza to order. Total price plus sama dengan 18. Else continue ordering false. Lanjut.
print you have ordered. Kamu telah memesan, print pizza order, print kamu harus membayar, tambah bayar total harga dari pizza kita, kita memberikan tip, lalu katakan terima kasih, sekarang harganya, dan di sini harga total yaitu harga pizza termasuk harga tip, dan terakhir pizzas are on the way. Pizza sedang dalam perjalanan. Oke, sekarang mari kita jalankan. Oke. Dan satu, yes, dua, mix, no, 25. Oke, the price is $36. Pizzas are on the way. Jadi bisa kita lihat teman-teman, semua project yang kita jalankan berhasil. Dan untuk episode kali ini hanya seperti ini saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tunggu saya di episode selanjutnya. Dadah.